Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Gisel saat ini di ibadah online, ibadah persekutuan teruna. Tema kita hari ini yaitu mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Pelayan firman saat ini yaitu Bapak Pendeta Yance Tonapa. Ya adik-adik, yang belum saat teduh, kakak persilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Ya adik-adik tetap berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan kita, nyanyikanlah nyanyian baru. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Ya Tuhan Yesus, berkati juga pelayan firman ya Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat buat kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pujian kita diberi perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat
mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dan dengan kasih Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kungkungan Malam Gelap. Ya adik-adik, pada saat ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa. Halo adik-adik Taruna, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mohon petunjuk-Mu lewat Roh-Mu yang kudus di dalam kami membaca dan akan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Kuasai kami semua, khususnya adik-adik Taruna yang berada di rumah melalui ruang virtual, agar mereka dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan dan memberlakukan dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik Taruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, yang mengatakan buat kita sekalian, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya di dalam kehidupannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa adik-adik pernah mengalami yang namanya kesuksesan dalam hidup ini. Mungkin kesuksesan itu
dimulai di bangku sekolah atau mungkin mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, terkadang kalau kita menjadi orang yang sukses, kemudian kita menang, kadang kita melupakan siapa yang memberikan semuanya itu. Ada kadang orang yang membanggakan bahwa karena dialah, karena kekuatannya lah, karena kehebatannya lah, sehingga dia mampu bisa melewati dan kemudian dia sukses. Nah, namun diingatkan lewat bacaan kita pada saat ini, adik-adik taruna, kembali firman Tuhan diperdengarkan buat adik-adik sekalian. Kalau adik-adik lihat dalam perikop bacaan kita, dikatakan orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Kenapa diperingatkan, adik-adik? Orang Israel ini sudah melewati banyak hal dalam perjalanannya sebelum mereka memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka diingatkan bahwa ketika mereka melewati masa-masa yang sulit dan akan memasuki tanah Kanaan itu karena penyertaan Tuhan. Nah, dalam bacaan kita perhatikan ada dua rintangan yang mereka akan hadapi, adik-adik. Dalam setiap kehidupan pasti ada rintangan. Nah, dalam bacaan kita apa yang dihadapi oleh umat Tuhan yang dipimpin Yosua sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian atau akhir dari perjalanan kehidupan mereka menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, rintangan yang pertama, perhatikan baik-baik. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, itu rintangan pertama. Sungai Yordan itu terletak, kalau adik-adik tanya, terletak di mana sungai Yordan? Dia terletak di perbatasan antara negara Israel maupun juga negara Yordania. Nah, itu juga mengingatkan tempat siapa dibaptis. Yesus. Nah, karena itu penting untuk tahu di mana sungai Yordan. Dan kenapa itu dikatakan sebagai rintangan? Karena luar biasa panjangnya. Ya, melewati dua negara. Untuk menuju ke tanah Kanaan itu harus dilewati. Orang yang berhasil melewati itu orang yang pasti memiliki mental yang kuat. Orang yang mampu melewati sungai Yordan itu pasti memiliki optimis. Apa yang membuat mereka berhasil melewati sungai Yordan? Nah, adik-adik harus lihat di kitab Yosua pasalnya yang ketiga. Mereka bisa melewati sungai Yordan oleh karena apa? Tuhan semua yang mengatur, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang merencanakan semua itu melalui Yosua. Jadi Tuhan menggunakan semua orang-orang yang dipercayainya untuk menggenapkan semua rencana-rencana yang sudah dirancang Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Kemudian ada rintangan yang kedua, adik-adik. Rintangan yang kedua, kalau kita lihat dalam bacaan kita, mereka akan berjumpa dengan orang enak. Nah, itu ayatnya yang kedua. Ya. Siapa orang enak? Ya, orang enak kalau secara etimologi, ya, itu bisa diterjemahkan orang yang lehernya panjang, orang yang badannya besar, orang yang kuat. Secara logika itu tidak bisa dikalahkan. Nah, adik-adik pernah nonton film Hulk yang badannya warna hijau? Siapa yang bisa kalahkan itu? Secara logika susah dikalahkan. Tetapi karena Tuhan ikut campur, Tuhan yang bekerja, maka orang enak yang ditakuti itu, disegani itu, ya, bisa dikalahkan.
Buktinya apa? Nah, adik-adik, saya arahkan untuk kembali membaca dalam kitab Yosua. Karena setelah kitab Ulangan ini, kita diarahkan kepada kitab Yosua, di mana kitab Yosua memperlihatkan bagaimana mereka memasuki dan menduduki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi intinya dalam pembacaan kita mau diajarkan bahwa kesuksesan, keberhasilan, kemenangan umat Tuhan, orang Israel pada masa lampau tidak lain karena apa? Pekerjaan Tuhan. Apa yang adik-adik mau jadikan sebagai catatan bagi hidup adik-adik taruna untuk menjalani kehidupan ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui, adik-adik ini akan menjalani kehidupan yang panjang ke depan. Anak-anak yang percaya sama Yesus Kristus itu ada sudah rancangan yang indah yang Tuhan akan berikan. Nah, yang menjadi persoalan adik-adik adalah keberhasilan itu akan diraih tergantung bagaimana adik-adik menjadikan Tuhan atau diri sendiri atau kekuatan yang lain. Kalau adik-adik mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya mungkin berhasil separuh jalan. Tetapi sisanya adik-adik akan terseok-seok. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, pasti banyak juga rintangan, banyak juga halangan. Tapi kalau adik-adik tetap bertahan, apa yang terjadi? Adik-adik akan bisa sampai di ujung impian adik-adik, yaitu kesuksesan. Nah, karena itu yang pertama jadi renungan buat kita untuk direnungkan. Jangan pernah adik-adik mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan pernah berusaha mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Ya, boleh kita berusaha sedemikian rupa, tapi ingat, dalam segala usaha kita, dalam segala pekerjaan yang kita hendak raih untuk mencapai masa depan, jangan lupa libatkan siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua yang harus diingat supaya adik-adik bisa menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan adalah jangan pernah sombong. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Sombong, congkak, tinggi hati itu sejajar. Ya. Biasanya kalau orang sombong itu biasanya dia menampilkan apa yang diraihnya, apa yang dimilikinya. Tapi ingat, itu bisa menjatuhkan kehidupan adik-adik taruna. Belajarlah rendah hati. Kemudian yang ketiga, ingat, kalaupun kita berhasil dalam kehidupan kita melewati apapun, rintangan apapun, tanamkan dalam diri adik-adik taruna bahwa saya berhasil, saya bisa sukses oleh karena siapa? Karena karya Tuhan dalam hidup adik-adik. Dan yang keempat adik-adik, ingatlah kesuksesan kita, keberhasilan kita karena pekerjaan Tuhan harus diabdikan dalam kehidupan nyata. Kepada siapa? Kepada orang tua. Ya. Kesuksesan dan keberhasilan awal ketika kita mau mendengarkan suara orang tua kita, mau mendengarkan nasihat orang tua kita. Karena Tuhan juga memakai mereka loh untuk menyatakan pekerjaannya dalam hidup adik-adik taruna. Yang kedua, baktikan diri adik-adik dalam kehidupan bergereja. Jangan lupa ya, mengabaikan hidup bergereja. Kan banyak sekarang nih ditawarkan sekolah yang luar biasa dengan program-programnya. Adik-adik bisa pintar, tapi kepintaran apapun yang dimiliki adik-adik tidak akan bisa mengalahkan godaan dan kekuatan-kekuatan nikmat duniawi. Ya. Banyak orang pintar tapi banyak jatuh. Ya, padahal gelarnya luar biasa, tapi bisa ya, terpuruk dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan
apa yang dimilikinya. Dia mengandalkan gelar-gelarnya. Ya silakan adik-adik sekolah tinggi-tinggi boleh, nggak masalah, itu memang diharuskan. Tapi jangan lupa, rohani adik-adik lewat firman Tuhan, dalam persekutuan bergereja, itu sangat penting membantu adik-adik untuk melihat masa depan. Dan yang ketiga, adik-adik, seperti umat Israel yang mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan karena anugerah Tuhan, maka negara kita ini juga ya, dianugerahkan Tuhan menjadi negara yang merdeka. Nah, disitulah kita sebagai anak-anak taruna mengabdikan diri kita kepada negara kita. Tidak usah kita berpikir panjang dulu. Mulai dengan belajar sungguh-sungguh. Jauhkan yang namanya hidup semau kita. Rajin membaca buku, rajin membantu orang tua, rajin berdoa, kemudian kita memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian kita abdikan diri kita kepada negara ini, maka di situ Tuhan akan terus menuntun, membimbing kita. Ingat adik-adik, umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian yang dianugerahkan bagi umat Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan. Adik-adik akan bisa meraih segala cita-cita dan impian oleh karena kebaikan Tuhan. Karena itu dekatlah kepada Tuhan. Jangan sombong, rendah hati, teruslah berusaha dan terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik taruna. Amin. Ya, adik-adik taruna, setelah kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bersyukur atas firman-Mu, kiranya itu yang menuntun kami semua, menuntun adik-adik taruna, menuntun kakak-kakak layan di dalam menjalani kehidupan ini, dan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami mendoakan adik-adik taruna yang sedang berproses, berjuang dalam dunia pendidikan mereka. Berikan mereka kecerdasan, kepintaran. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi-pribadi yang menyenangkan orang tua. Pribadi-pribadi yang tekun dan semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit, jauhkan dari malapetaka. Juga berkati akan kehidupan orang tua, keluarga mereka masing-masing. Hamba-Mu juga mendoakan akan kakak-kakak layan dalam berbagai kehidupan mereka, di dalam perjuangan kehidupan ini, baik yang sudah bekerja maupun yang masih berproses dalam dunia pendidikan mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka kemampuan yang luar biasa, masa depan yang baik ketika mereka selalu setia melayani Tuhan. Setiap pribadi-pribadi, kakak layan, dan pengurus-pengurus Pelkat Persekutuan Taruna, Tuhan berkati hidup mereka. Berkati para diaken penatua, berkati para hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-Mu bersama keluarga dalam tugas pelayanan, bersama-sama dengan karyawan, koster, pegawai di tempat ini, vikaris, agar semua dalam hidupnya melayani-Mu dengan mengandalkan Tuhan. Berkati gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu GPIB Immanuel W.R. Supratman. Tuhan sempurnakan semua kegiatan, khususnya dalam penggunaan media teknologi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Biarlah semuanya itu disempurnakan oleh-Mu Tuhan. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul, Tuhan topang. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga Dia memberkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat maupun di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama aparat keamanan untuk mengelola NKRI dan menjaganya, serta diberikan hikmat mengatasi COVID-19.
Berkati para petugas medis, kuatkan mereka semua, tolong dan sertai mereka. Biarlah hidup mereka mengabdi dengan penuh kesabaran. Dan kami mohon petunjuk-Mu melalui para ahli virus, Tuhan tuntun dengan Roh yang Kudus segera menemukan vaksin corona. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Dan sebelum kita menjalankan persembahan kita di rumah kita masing-masing, kita angkat pujian, syukur padamu ya Allah. Ya adik-adik, untuk masuk dalam doa persembahan, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dulu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus dan suci Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan tadi ya Tuhan dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Dan berkati juga yang akan mengelolanya ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam Warta PT. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yance yang sudah menjadi saluran berkat untuk adik-adik sekalian, dan kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah di rumah masing-masing, dan kepada kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam perekaman video online pada hari ini. Dan untuk Warta PT, ibadah online setiap minggu dilaksanakan jam 9 pagi. Dan dimohon kepada adik-adik sekalian untuk mengajak teman-temannya dan share video ini ke teman-temannya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya adik-adik, untuk masuk dalam pengutusan, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung yang Merdu di Hatiku.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, dan pastikan bahwa Tuhan selalu besertamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, lalu terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai, memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya.